Balik lagi di stand up bola raga. Padahal yang dapat insentif tambahan itu ada Yuasa itu kan talent-talentnya ya, bukan para penonton, bukan para karyawan, tapi gua hargai semangatnya dan mudah-mudahan nanti juga ada bonus-bonus dari Yuasa ya. Komentator olahraga sekarang itu bebannya lebih berat ya. Jadi kalau sampai dia tidak nego budget duluan dengan beban yang lebih berat ini ya salah sendiri ya. Karena memang ini akan menentukan resiko pekerjaannya komentator olahraga, apalagi komentator bola sekarang. Kenapa? Karena keresahan, lagi-lagi keresahan. Gue daripada marah-marah mendingan keresahan itu diungkapkan dalam stand up bola raga aja. Sehingga semuanya itu bisa tetap dalam koridor komedi ya, kalau kata Marcel. Jadi beratnya kenapa? Sekarang komentator olahraga atau komentator sepak bola itu dengan tidak ada penonton di lapangan, dia bukan hanya mengomentatori olahraga tetapi juga yang pertama dia sekarang menjadi orator ya. Karena kalau orator itu selalu bersemangat, berapi-api, menggunakan retorika yang sesuai dengan koridor yang ada, dibuat menjadi hiperbolik. Yang pada saat membawa bola itu masih di tengah lapangan pertandingan atau di daerah pertahanannya sendiri, tapi dia harus sebagai orator. Kim Jeffrey Kurniawan memberikan kepada Haryono, kebalikan lagi kita saksikan kepada Rahmat Irianto. Rahmat Irianto diajukan kembali kepada penjaga gawang Made Wiryawan. Dan apa yang terjadi? Ya ampun! Masih kita lihat memberikan umpan ke sebelah kanan, itu adalah pergerakan di daerahnya sendiri tanpa sampai ke tengah lapangan dan tanpa sampai ke depan, tapi harus begitu karena tidak ada penonton. Jadi kalau misalnya nggak ada penonton, ternyata gue kan kalau denger di studio nih, gue kasih bocoran ya, kan ada suara penonton yang dibikin audio tuh. Nah di studio itu bisa minta gedein, jadi tetap di kita tuh suara penontonnya tuh kenceng. Jadi kita bisa lebih kenceng lagi suaranya daripada suara penonton. Tapi pada saat gue lihat rekaman ulangnya, ternyata suara penontonnya itu segitu-segitu aja. Tidak seperti gue di studio. Jadi ketika gue kencengin suara gue, yang gue denger di rekamannya itu suara gue yang kenceng banget. Suara penontonnya tetap segitu-segitu aja. Dan ketika gue kencengin suara penontonnya, suara gue ikut lebih gede lagi. Dan apa yang terjadi? Ya ampun, masih di tengah. Problemnya katanya, bang yang objektif aja lah bang, kalau bola emang masih di belakang jangan kenceng suaranya, kan gak sesuai. Tapi kalau dari pihak TV, Len ini gak ada penonton, lu harus kenceng, lu harus semangat, lu harus tetap memberikan sesuatu yang berbeda kepada para penonton yang hadir. Ada tuh dualisme yang terjadi kan. Makanya gue gak lagi jadi komentator tapi jadi orator. Dan lu bayangin kalau akhirnya dia tidak kencengin, dia akan mute. Nah kalau dia akan mute, maka pada saat terjadi gol, lu inget ya tadi ya, pada saat di daerah pertahanan sendiri, ya apa yang terjadi? Umpan, ya masih di daerah pertahanan sendiri. Dia udah kesel, dia mute. Tep. Begitu striker mau ngegolin ya kan, Patrice Wanggai. Karena gue diem, kan udah di mute. Jadi lu bayangin tanpa komentator yang berteriak-teriak, terus lu ngambek karena katanya gua itu terlalu lebay dan terlalu berisik, ya udah lu mute aja. Nah lu lihat dah tuh, Charlie Chaplin itu ada karena dulu dia memang gerakan lucunya itu tanpa suara, tapi tidak ada dalam sejarah sepak bola ataupun olahraga lain yang tanpa komentator. Lu boleh cek dari tahun kapan, semua pasti komentator. Bahkan Deddy Corbuzier pun membuat terobosan kan, karena si Dewa Kipas itu main sama GM General Manager. Kalau kata si Apip itu tetap pakai komentator. Ya kan, bidak kuda mengarahkan kepada raja, skakmat, mampus lu, mampus lu, mampus. Enggak gitu. Deddy Corbuzier nggak perlu begitu, udah 7 juta viewernya ya. Coba dia pakai gue, 14 juta penontonnya. Kenapa dia pakai yang malah biasa ya kan? Dedi hebat sih emang. Kalau bisa lu kan bantuin Gilang balikin videonya, balikin video kita juga dong. Kita udah balik nih akunnya tapi videonya belum balik. Kata Gilang minta bantuan loh. Itu baru yang pertama guys. Yang kedua, komentator bola itu juga sekarang sebagai dewan komisi wasit. Ya,
Kenapa gue bilang sebagai Dewan Komisi Wasit? Karena ketika terjadi sebuah pelanggaran di kotak penalti dan ternyata itu tidak penalti, komen netizen bilang apa? Bang, harusnya lu udah lihat tayangan ulangnya. Itu harusnya penalti bang. Lu sebagai komentator harusnya menyuarakan bahwa keputusan wasit itu salah bang. Itu harusnya penalti. Kalau nggak begitu abang itu berat sebelah. Komisi wasit abis wasit salah aja nggak ada komentar apa-apa besoknya di media. Masa gua jadi Dewan Komisi Wasit? Atau sebaliknya, ketika terjadi tendangan penalti, apa yang terjadi dan penalti? Bang, itu tidak penalti, itu penalti goib bang. Tidak ada sentuhan di situ. Abang harusnya bisa objektif, abang harusnya bisa menyuarakan, abang harusnya bisa adil bang. Abang tidak diem aja, abang tidak cuekin aja. Abang pasti karena itu teman-temannya abang main bola, makanya abang diem aja kan? Lah, wasit yang udah pakai teknologi VAR aja, kadang kita bingung VAR-nya. Bola kena tangan sama tangan kena bola. Yang wasit yang A bilang penalti, wasit yang B nggak penalti. Padahal udah pakai VAR. Lah gua ini siapa? Gua ini komentator yang menjadi orator tapi diminta untuk menjadi Dewan Komisi Wasit. Untuk menyatakan bahwa itu penalti. Terus kalau gua bilang itu penalti atau tidak penalti, emang berubah keputusannya? Emang wasit itu pakai alat telekomunikasi supaya dengerin apa komentator? Komentator itu bilang katanya lu nggak penalti loh. Lu jangan penalti ya. Emang lu kira kalau gue bilang itu harusnya tidak penalti, berubah tuh wasit keputusan. Tadi si Valen bilang nggak penalti, lu jangan penalti, nanti dimarahin sama netizen. Lu salah sangka kan, alat komunikasi wasit itu dengan wasit-wasitnya yang ngobrol, bukan dengan komentator. Lu kira dengan komentator yang ngomong keputusannya jadi berubah, lu ada-ada aja. Dan lu bayangkan ketika akhirnya gue penuhi tuh keinginan lu ya, iya memang itu harusnya penalti. Berarti yang gue akhirnya salahin keputusan wasit, fans tim yang dia bela, bully gue balik kan. Lu ternyata berat sebelah bang, itu kan emang penalti. Gue harus gimana dong? Ketika gue bilang gak penalti, yang fans yang A bilang gue berat sebelah. Ketika gue bilang itu harusnya penalti, fans yang satu lagi berat sebelah. Capek ya jadi komentator itu ya. Yang ketiga, kita juga harus menjadi komisi penyiaran. Bang, lu gak denger tuh ada chance rasis bang, ada chance rasis waktu pertandingan itu bang, ada kata-kata saja. Kenapa lu diem aja? Gara-gara lu fans itu ya, gara-gara lu pendukung itu ya, gara-gara lu temenan sama itu ya. Lah, gua lagi yang kena. Gua aja kagak denger apa-apa. Terus lu berharap gue jadi komisi penyiaran Indonesia atau jadi Dewan Panpel? Gue harus ikut, ya ayo itu audionya tolong disopanin lagi ya lagunya ya. Ayo itu lagunya tolong di stop ya, kalau enggak saya nggak siaran lagi ya. Lu bayangin gue udah nggak kerja 1,5 tahun, terus gue belaga-belaga kayak begitu, gue nggak dapat kerjaan lagi. Emang lu mau nanggung duit gue? Itu kan serba salah ya. Dan akhirnya kan salah tuh. Ternyata kan itu diedit sama orang. Kejadian itu nggak ada tuh yang awalnya marah-marah minta maaf sama gue, nggak ada tuh. Pura-pura nggak tahu aja. Itu ibaratnya pas lagi lu salah lu gini, lu pura-pura bego aja gitu, pura-pura budek, pura-pura nggak bisa ngeliat gitu kan. Orang ngaco bener. Nah karena jadi kepanjangan, tapi beat gue belum selesai, bodo amat ya. Gue lanjutin karena ini keresahan gue. Selain itu, komentator sekarang juga jadi harus juru kampanye atau jurkam. Kenapa? Karena setiap campaign yang ada di stadion harus gue sebut ketika disorot kamera. Dukung dari rumah, nonton dari rumah, jangan berkerumun. Nonton bola di rumah saja, ya kan? Jurkam, ya kan? Jurkam juga harus gue lakukan. Lagi seru ngomong, ya tadi kita lihat sebuah peluang yang luar biasa. Nonton dari rumah, dukung dari rumah. Karena tadinya peluang besar, tiba-tiba dikasih kamera itu, dukung dari rumah, ya kan? Sebagai jurkam gue harus tetap memenuhi keinginan TV dong, ya. Jadi kalau lu bilang, bang, lu lagi orang peluang besar begitu, tiba-tiba lu ngomong dukung dari rumah, lu tuh nggak penting, lu tuh nggak profesional. Bukan nggak profesional, di kuping gue pada teriak-teriak, itu baca kampanyenya tuh, baca hashtagnya, kan gue jadi jurkam juga kan. Dan gue juga harus jadi panpel. Kenapa? Begitu tiba-tiba di syuting bola lagi disemprotin disinfektan, ya pertandingan ini sudah memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Bola saja yang keluar lapangan dipegang oleh ball boy, disemprot disinfektan dengan tangan menggunakan sarung tangan dengan lap yang memang sangat steril, sehingga membuat pertandingan ini sudah memenuhi protokol kesehatan yang ketat pemirsa. Jadi lu bayangkan, gue sebagai orator, gue sebagai dewan penyiar komisi penyiaran, gue sebagai dewan pengawas wasit, gue sebagai juru kampanye, dan gue juga sebagai panpel pertandingan ya.
Dan yang paling berat ini yang terakhir, janji ini beat gue yang terakhir ya. Gue juga sebagai figur yang diharapkan bisa untuk menjadi pesaing Aldi Baren dan Andin ya. Tahu nggak Aldi Baren dan Andin? Bohong kalau kalian nggak tahu. Ya itu adalah sebuah sinetron yang ada nonbarnya. Sebuah sinetron yang share-nya bisa selalu 45 sampai dengan 50. Di jam yang sama tayang. Pertandingan Persija lawan Bayangkara yang kurang dramatis, kurang seru apa? Masih sepertiga penontonnya daripada penontonnya si Aldi Baren dan juga si Andin yang dimainkan oleh Amanda Manopo, pacarnya Billy yang setelah main di Ikatan Cinta itu kayaknya putus sama Billy. Ya. Karena udah gak perlu lagi dong Billy. Aku udah punya kopi luwak, aku udah punya tolak angin linu, aku udah punya Shopee. Billy itu siapa? Hanyalah pemain SFC yang coba masuk Rans Cilegon FC. Billy bisa main bola juga, gue yang promosiin waktu itu. Juggling mulai diketahui. Tapi karena Billy sehingga Raffi masuk ke SFC, karena Raffi kita SFC punya penjelmaan menjadi klub profesional namanya Rans Cilegon FC ya. Ya. Jadi bebannya berat pemirsa. Jadi kalau kalian semua mau bully gua seperti yang udah gua post di IG gua udah gak peduli sekarang. Lu tuh masih sepertiganya penonton sinetron yang the power of emak-emak. Jadi selama emak-emak belum protes cara gua membawakan acara, gua tidak akan bergeming sedikit pun, gua tidak akan berpengaruh sedikit pun, gua gak akan goyah sedikit pun, gua gak akan gentar sedikit pun. Yang bikin gua gentar adalah kalau emak-emak udah ngomentarin gua, maka gua akan menyakiti 45% penonton TV Indonesia. Kalau cuma 13-15% penonton Indonesia yang marah-marah sama gue, buat apa gue dengerin kalian? Kalau kalian gak setuju dengan gue, buktiin. Piala Presiden sekarang, lu buktiin. Lu bisa lebih dari ikatan-ikatan itu. Gue akan dengerin komen-komen lu, gue akan ikutin komen-komen lu, gue akan sembah sujud sama lu. Kalau lu bisa, buktiin tuh penonton bola. Lu gak ada militansinya apa-apa sekarang sama penonton-penonton ikatan-ikatan itu guys. Karena penonton bola yang sesungguhnya adalah penonton yang bisa menyingkirkan film-film yang lain dan membuat khawatir ketika tayangan bola naik. Tetapi sekarang tayangan bola gentar dengan sinetron-sinetron itu. Bahkan ketika gue viral di tahun 2013, share-nya itu 70 penonton sepak bola Indonesia. Sekarang pada kemana? Sekarang semua nonton sinetron karena kebanyakan di rumah gue pikir ya. Oke, cukup. Luar biasa ya bagaimana passion gue untuk mengatakan kalau dan lu bayangkan nih, satu scene yang paling lagi jadi favorit adalah ketika Amanda tidak jadi diceraikan oleh Aldi Baren ya. Dan lu bayangkan gak? Kalau akhirnya gua frustrasi dengan kalian, gua akhirnya mengajukan diri sebagai komentator film ya kan. Pemirsa, kita lihat Aldi Baren hari ini rencananya akan menceraikan seorang Amanda Manopo. Apakah dia jadi lakukan? Ya, dia saat ini sedang mengatakan kepada dia sedang menyatakan, dia sedang melihat matanya, dia sedang melihat wajahnya. Dan kita lihat pemirsa di angle berbeda bagaimana seorang Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo, dia juga mulai menggunakan ekspresi yang ketakutan, dia mulai menggunakan ekspresi yang sedih, dia mulai menggunakan ekspresi yang putus asa. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita dengarkan kata-kata Aldi Baren berikut ini. Pemirsa, apa yang terjadi? Dan ya ampun, ternyata tidak jadi diceraikan, tidak jadi mengajukan gugatan cerai. Mereka berdamai, mereka menyatu sesuai dengan keinginan kalian. Iya. Lu bayangin tuh kalau ikatan-ikatan itu dikomentatorin sama gua kan. Apa gua mending kesana aja daripada komentatorin bola. Mumpung lagi viral. Itulah keresahan gua. Makanya ayo dari rumah kalian dukung terus Piala Menpora 2021. Buktikan penonton bola itu militan, buktikan pendukung bola itu juga luar biasa, dan pendukung militan dan juga penonton bola itu seperti juga para pencinta Yuasa ya, yang memang saat ini orang dari rumah menjaga diri, menjaga keluarga, tetapi urusan mobil kita, urusan kendaraan kita biar Yuasa aja yang jaga. Selain kalian nonton bola di rumah, mobil kalian gak dipanasin, mulai rajin dipanasin dan mulai yakin ada Yuasa yang menjaga. Mobil itu tetap aman, kalian pilih Yuasa maintenance free, bebas perawatan, anti bocor, memiliki special filter. Makanya download Yuasa app di App Store dan Google Play. Yuasa maintenance free, feel the freedom. Yuasa, let's rock your battery. Dan salah satu yang membuli gue adalah waktu itu fansnya Semen Padang yang mengatakan Valen di blacklist aja dari rumah makan Padang. Sementara gue kalau ke Padang mencari apakah ada rumah makan Padang di Padang. Seperti gue mencari ada warung Tegal di Tegal. Saat gue datang ke sana, guys,
ternyata kalian hanya segelintir yang membenci gua. Karena waktu gua datang ke Semen Padang di stadion sana, ternyata di Stadion Agus Salim, di setiap tribun meminta gua untuk bernyanyi, untuk berdiri di atas bersama dengan Capo dan menyanyikan lagu penonton Indonesia supaya bersatu. Jadi sekali lagi gua tidak akan bergeming karena gua yakin banyak penonton bola yang tahu bahwa gua tidak berat sebelah, bahwa gua hanya memihak kalau tim nasional Indonesia yang bertanding. Kenapa gua harus ngomong Semen Padang? Karena seseorang yang akan tampil nanti bersama dengan Oki adalah seseorang yang dikenal dengan nuansanya yang Minang, ya. Untuk itu kita akan berikan kesempatan berikut ini kepada Oki dan juga kesempatan pertama kepada Rin Hermana di Stand Up Olahraga.